Anda akan menyebabkan makin banyaknya logam yang teroksidasi atau berkarat. Lambung kapal tanker merupakan bagian yang paling rawan terkena korosi, karena bagian inilah yang pertama kali terkena dan selalu terendam air laut. Korosi ini akan mengakibatkan kecepatan kapal berkurang, menurunnya fatigue life, tensile stretch, dan berkurangnya sifat mekanis material sekitar 0,3 mm per tahun. Korosi adalah suatu hal yang pasti akan terjadi pada kapal. Namun, perlu adanya upaya preventif untuk mengatasinya. Sebab, korosi ini akan mengakibatkan kerugian materi secara langsung maupun tidak langsung, mencapai 50-80 miliar US dollar atau sekitar 3% dari produk domestik bruto dunia. Oleh karena itu, melalui manajemen korosi yang baik dapat mengurangi kerugian sebesar 375 sampai 875 miliar US dollar. Upaya preventif harus dilakukan mengingat kerugian yang dihasilkan tidak sedikit. Beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah penggunaan anoda timbal, diakhiri arus tanding, pelapisan atau coating, dan inhibitor korosi. Penggunaan inhibitor korosi dirasa hal yang sangat tepat untuk mengatasi permasalahan ini. Karena ukuran pasar inhibitor korosi secara global diproyeksikan tumbuh dari 7,9 miliar US dollar pada tahun 2021 menjadi 10,1 miliar US dollar pada tahun 2024. Artinya meningkat 4,9%. Inhibitor korosi terbagi menjadi dua, yaitu anorganik dan organik. Salah satu pendekatan pada optimasi penelitian ini adalah dengan pengaplikasian inhibitor yang memiliki dampak yang rendah terhadap lingkungan, peningkatan efisiensi performa, dan harga yang lebih terjangkau. Untuk itulah, pemilihan inhibitor organik dipilih menjadi bahan baku inhibitor korosi yang efektif dan murah pada material. Memanfaatkan limbah yang mengandung sejumlah senyawa organik seperti tanin yang memiliki kemampuan mengurangi laju korosi. Salah satu sumber tanin terdapat pada biji tumbuhan. Pemilihan biji yang selama ini belum termanfaatkan adalah biji rambutan, karena di dalamnya terdapat senyawa tanin. Proporsi produksi rambutan berdasarkan wilayah dunia, Indonesia menempati produsen kedua terbesar di dunia dengan produksi 1,3 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan inhibitor organik dengan bahan baku biji rambutan adalah langkah yang tepat untuk dilakukan sebagai upaya pengembangan teknologi tepat guna sebagai penyedia inhibitor korosi yang diaplikasikan dengan cat pada plat lambung kapal. Untuk itu, kami dari tim Universitas Negeri Malang melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan yang kami tuangkan dalam judul Tanin Biji Rambutan sebagai Inovasi Inhibitor Organik untuk aplikasi cat lapis lindung terhadap laju korosi pada material besi kapal tanker. Tujuan pada penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui efisiensi zat tanin terhadap laju korosi kapal tanker. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan zat tanin sebagai inhibitor organik yang ramah lingkungan. Dan yang ketiga, mengetahui kebutuhan biaya inhibitor organik dibandingkan dengan inhibitor konvensional. Lambung kapal adalah bagian badan kapal yang memuat daya apung sehingga kapal tidak tenggelam. Lambung kapal dirancang khusus agar dapat meminimalisir gesekan dengan air, apalagi pada kapal yang memiliki kecepatan tinggi. Pengaplikasian material pada lambung kapal tanker yang biasa digunakan ialah baja karbon rendah atau low carbon steel dengan konstruksi lambung pada baja bidang perkapalan mengandung 0,15 sampai 0,23% unsur karbon. Yang kedua adalah tanin biji rambutan. Secara umum, rambutan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit, daging, dan biji rambutan. Bagian biji masih belum termanfaatkan dengan baik, padahal di dalamnya terdapat flavonoid dan tanin yang telah dibuktikan dengan uji kualitatif, yaitu ekstrak ditambahkan FHL3 yang ditandai dengan warna hijau, dan uji kedua adalah tes for chlorogenic acid dengan ekstrak biji rambutan ditambahkan larutan amonia kemudian dipijar dengan api dan positif berwarna hijau. Selanjutnya adalah metode penelitian. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada penelitian ini meliputi yang pertama adalah studi literatur, yaitu proses pencarian data maupun referensi yang mendukung penulisan ini yang dihimpun dari jurnal ilmiah dan berita yang terkini, yang aktual, relevan, dan kredibel. Yang kedua adalah pengumpulan data. Data-data yang dikumpulkan untuk menentukan yang pertama, pembuatan inhibitor organik. Selanjutnya adalah perhitungan laju korosi ekstrak biji rambutan. Dan yang terakhir adalah pengukuran efisiensi inhibitor korosi biji rambutan dibandingkan dengan inhibitor konvensional lainnya. Pembuatan inhibitor korosi melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah pencucian biji rambutan dengan air destilasi. Dilanjutkan dengan pengeringan sampel selama 3 hari dan dilanjutkan dengan penghalusan sampel yang sudah kering sampai menjadi bubuk.
Lalu proses macerasi dengan alkohol 70% selama 10 jam pada temperatur ruang. Dan yang terakhir adalah penyaringan larutan dengan rotary evaporator. Selanjutnya akan dilakukan pengujian dengan menggunakan plat besi yang diberi oleh inhibitor dalam medium air laut yang akan direndam selama 120 menit. Variabel inhibitor dibuat secara bervariasi, yaitu 0,5%, 1%, 1,5%, 2,0%. Dengan massa plat besi adalah 11,2 gram. Dengan luas permukaannya adalah 5 x 5 cm. Sampel akan dianalisis laju korosinya dengan metode white loss dan akan dianalisis lebih lanjut mengenai efisiensi performa, keramah lingkungan, dan yang terakhir adalah segi ekonomis. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Identifikasi tanin yang dilakukan pada biji rambutan ditandai dengan adanya ekstrak berupa sampel berwarna hijau. Penelitian Sadino pada tahun 2015 menyatakan bahwa warna hijau ini terbentuk karena adanya senyawa flavonoid dan tanin. Kedua senyawa inilah yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan Fe3+ di permukaan logam sehingga laju korosi mengalami penurunan. Maka dari itu, berdasarkan berbagai metode penelitian yang sudah dijelaskan tadi, apa saja analisis yang kami lakukan untuk menentukan apakah biji rambutan dapat menjadi inhibitor yang efektif diterapkan pada lambung kapal? Berikut analisisnya. Pertama, kami menganalisis berdasarkan laju korosi dan efisiensi inhibisi pada baja SS400 menggunakan metode weight loss dengan menyoroti pengaruh konsentrasi inhibitor biji rambutan terhadap laju korosi pada medium air laut dengan konsentrasi inhibitor 0,5, 1, 1,5, dan 2% sehingga dapat dilihat pada grafik bahwa penambahan inhibitor biji rambutan dapat menurunkan laju korosi dengan melibatkan senyawa tanin. Analisis menggunakan metode weight loss yang kedua adalah dengan mengetahui pengaruh konsentrasi inhibitor biji rambutan terhadap efisiensi inhibisi pada medium air laut dengan konsentrasi yang sama dan didapat hasil yang sangat signifikan di mana pada konsentrasi hingga 2% mencapai efisiensi inhibisi hingga 89,75%. Adanya penurunan laju korosi dan peningkatan efisiensi inhibisi dengan adanya variasi konsentrasi inhibitor biji rambutan disebabkan karena pembentukan senyawa kompleks yang melindungi serangan medium korosif berupa air laut. Penggunaan ekstrak biji rambutan sebagai inhibitor memiliki nilai efisiensi inhibisi yang tinggi. Namun di sisi lain, perlu dilakukan analisis dengan memperhatikan 3 aspek penting, yaitu perbandingan performa, ramah lingkungan, dan dari aspek ekonomi. Di mana pada perbandingan pertama ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi inhibitor biji rambutan dibanding dengan inhibitor konvensional, yaitu larutan NaNO2 dan turunan imidazolin yang biasa digunakan dalam cat pada kapal untuk mengetahui keefektifan inhibitor korosi yang diterapkan sebagai pengganti cat anti korosi pada kapal. Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat pada tabel bahwa selisih nilai efisiensi inhibitor biji rambutan dengan inhibitor turunan imidazolin mencapai 5%, sehingga inhibitor biji rambutan dapat bersaing dengan performa inhibitor konvensional. Analisis yang kedua pada aspek ramah lingkungan digunakan untuk membandingkan proses sintesis dan limbah yang dihasilkan. Dan pada tabel disimpulkan bahwa inhibitor biji rambutan dapat diproduksi melalui rotary evaporator dengan alkohol 70% sehingga mudah digunakan dan diterapkan di Indonesia. Di sisi lain, inhibitor konvensional memiliki proses yang kompleks dan menggunakan senyawa yang berbahaya dan beracun sehingga hal ini dirasa tidak ramah lingkungan untuk diterapkan pada lambung kapal di air laut. Aspek terakhir pada perhitungan biaya produksi ekstrak biji rambutan sebagai inhibitor korosi mencakup biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bahan tanpa biaya perawatan dan tenaga kerja. Biaya pembelian bahan dalam tahap pembuatan ekstrak sebanyak 1 gram dapat digunakan untuk kebutuhan 0,05 liter cat, sehingga biaya pembuatan inhibitor pada 50 gram ekstrak biji rambutan didapat hasil sebesar 122.000 dengan biaya 2.120 per gramnya. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan harga cat dekoratif, ekstrak biji rambutan jauh lebih terjangkau dan efisien. Dari berbagai data yang sudah kami analisis, dapat disimpulkan bahwa penggunaan inhibitor biji rambutan untuk aplikasi cat lapis lindung memiliki efisiensi sebesar 89,75%, yang berarti semakin tinggi inhibitor yang ditambahkan, maka efisiensi akan semakin tinggi. Yang kedua, penggunaan zat tanin sebagai inhibitor organik hanya melibatkan senyawa alkohol sebanyak 70%, sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan biaya inhibitor organik sebesar 122.000, di mana hal ini lebih murah dibandingkan dengan inhibitor konvensional yang memiliki harga 300.000. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.